tapi sekarang sudah tidak bisa karena semua sudah terintegrasi. Saat ini yang sedang dalam proses Pak Marek adalah data untuk pinjaman pinjol yang legal itu sudah akan sedang diintegrasikan ke dalam SIRIK OJK ini, sehingga semua sektor keuangan informasi akan terintegrasi ke dalam sistem SIRIK ini. Jadi titip teman-teman ya, jangan FOMO, jangan YOLO, jangan FOPO. FOPO ini katanya paling bahaya Pak Primus, yaitu fear of other people opinion ya. Kalau ini ada jurnalnya dari Harvard juga ditulis ya, bukunya juga, ini sangat bagus ya untuk kita anak-anak muda. Saya boleh ya bilang kita anak-anak muda ya, kita yang masih muda, kalian yang terutama Gen Z ini hati-hati, karena sekarang anak-anak muda ini katanya sering secara psikologis itu tidak sehat. Tadi Pak Primus mengatakan kita harus sehat ya, sehat fisik, sehat mental, betul ya, sehat keuangan. Sehat mental ini saya banyak menemukan anak-anak muda ini kemudian sakit secara mental karena apa? Mereka haus akan acknowledgement dari orang lain. Mereka haus akan mendapat pujian dari orang lain. Padahal sebetulnya tidak usah khawatir. Ini yang juga banyak sekali anak-anak muda terjerat kepada perilaku yang tidak bertanggung jawab. Karena mereka khawatir akan pendapat orang lain tentang handphone kita yang jadul ya, tentang motor kita yang udah jelek, tentang baju kita yang gak ganti-ganti, tentang apapun gitu. Akhirnya kita cenderung untuk berhutang untuk supaya kita kelihatan keren, kita Instagramable kalau anak sekarang, kita kemudian dipuji keren sama temennya, atau kita khawatir nggak kekinian karena nggak bisa nonton konser sesuatu yang mahal, misalnya di Singapura, di mana dan lain-lain, yang ternyata sekarang sangat dimudahkan dengan adanya hutang-hutang online seperti ini. Jadi saya titip Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Primus dan juga nanti para pembicara sampaikan kepada anak-anak muda. Saya bahannya sebenarnya lengkap, tapi dalam sesi ini rasanya nanti silakan ada pembicara-pembicara yang sudah sangat mumpuni di bidangnya akan sharing kepada adik-adik tentang bagaimana mengatur keuanganmu, menyiapkan masa depanmu, memahami investasi, dan juga memahami membedakan mana yang legal, mana yang ilegal. Saya titipkan aja terakhir untuk OJK adalah saya sebagai yang bagian perlindungan konsumen. Saya titipkan kalau kalian nanti menemukan hal-hal yang ilegal atau kalian misalnya ragu-ragu, Bu, saya ditawarin ini legal atau ilegal, cek ke 157. Boleh telepon ke 081 157 157 157 by WhatsApp bisa, by phone call 157 juga bisa. Cek, hanya ada dua hal, legal dan logis. Cek pertama legalitasnya ya, kalau ditawari apapun cek legalitasnya. Legal itu bisa dua hal ya Pak Primus, kadang-kadang orang pintar pun masih belum paham kadang-kadang. Pertama, dia berizin atau tidak. Kadang-kadang, Bu, ini berizin kok Bu. Berizin untuk mendirikan perusahaan berbeda dari izin untuk dia beroperasi di sektor keuangan yang merupakan izin dari OJK. Jadi mendirikan PT is different thing. Harus juga dia berizin dari OJK karena dia beroperasi atau kemudian dia berbisnis di sektor keuangan, menghimpun dana masyarakat, menyalurkan pinjaman dan lain-lain. Harus cek legalitasnya, jadi harus ada izin dari OJK. Yang kedua, logis atau tidak. Kalau kalian ditawari sesuatu yang to be true, biasanya itu sesuatu yang memang tidak true gitu ya. Itu adalah banyak kebohongan, banyak kemudian membahayakan kita semua, karena banyak sekali orang-orang dewasa pun ya. Kadang ini yang memang kita kadang sering nggak percaya ya, bagaimana orang dengan uang yang cashnya sedemikian besar terjebak skema-skema karena spread atau perbedaan bunga yang sebenarnya nggak tahu signifikan ya. Jadi faktor greed tadi, serakah juga bisa kemudian membuat orang terjebak dalam hal seperti ini.